Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Sosok Inara Rusli santer menjadi bahan perbincangan dengan segala permasalahan rumah tangganya, hingga berujung saling melapor. Yang jadi tantangan aku itu ya banyak gitu kan, aku juga dilaporkan UU ITE kan sama perempuan itu. Terus dia sendiri juga akan balik melaporkan aku. Jadi ini sebenarnya prosesnya masih panjang. Keputusan Inara Rusli juga banyak menuai pro dan kontra, dari mempublish permasalahan rumah tangga hingga keputusannya membuka cadar. Sebetulnya apa sih yang sedang dirasakan dan diperjuangkan Inara Rusli dengan permasalahan yang sedang terjadi? Saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita kembali lagi di Cerita Untung. Ya, alhamdulillah kita bisa barengan lagi berdua setelah berapa lama ya. Iya, tapi sekarang nih, ya. kita langsung aja ada sebuah berita yang belakangan ini cukup viral ya. Viralnya tuh sebenarnya sudah terprediksi sih sebenarnya. Karena sebelumnya kita udah pernah ada komunikasi kan gitu ya. Betul. Jadi, wah jangan sampai ketahuan dulu nih gitu. Kita bisa rame. Tapi itulah sebuah perjuangan dari tamu kita hari ini yaitu Inara. Assalamualaikum semuanya. Masya Allah, cakep banget ya. Saskia Gotik ya. Sebenarnya Saskia Gotik nih gitu kan. Tapi banyak yang bilang nggak mirip. Iya, tahu tuh mirip-miripin. Waduh Inara, ini kan ya kita tahu semua ya belakangan pemberitaan kamu tuh banget gitu ya, ibaratnya ya dari awal waktu ada mulai dari skin cap dari story gitu sampai kemudian yang terakhir waktu preskon gitu kan. Jadi dan beritanya juga udah luas, bahkan juga mungkin banyak udah dengar juga proses itu gitu ya. Itu tuh kita ingin membahas sesuatu yang berbeda dari Inara nih. Betul. Kita mungkin udah nggak usah tanya lagi kronologis, nggak usah tanya lagi gimana permasalahannya. Kita semua sudah cukup tahu dengan apa yang sudah dilewatin sama Inara. Tapi sekarang gimana kabar kamu? Alhamdulillah bahagia. Bahagia ya? Bahagia. Setelah melewati proses ini semua. Iya, jadi bukan cuma baik ya, tapi bahagia. Masya Allah. Dan ini kan ibaratnya sesuatu yang berubah, maksudnya kayak roller coaster gitu ya. Beberapa bulan yang lalu pasti kamu juga ada galau-galaunya segala macam. Pasti. Kemudian kamu juga pasti ini gimana enaknya ngapain ya, pusing kepalanya. Iya. Dan ternyata ada satu yang sekarang keadaannya seperti ini, itu gimana? Awalnya sempet galau, iya, sempet frustasi ya, depresi kayak ini tuh mau dibawa kemana? Gitu. Kayak aku tuh kayak gini salah nggak sih gitu? Tapi kalau nggak kayak gini juga mesti gimana? Karena sekarang segala macam cara udah aku tempuh ya, kayak jalan buntu gitu. Jadi akhirnya ya udah balikin lagi ke Allah gitu. Ya udah ibadah aja gitu, dikuatin. Sampai akhirnya pada titik orang-orang tuh hatinya tuh digerakin gitu sama Allah sampai sekian banyak orang, Masya Allah, ngebantu aku gitu. Orang-orang baik, orang-orang yang benar-benar tergerak gitu hatinya. Kalau bukan Allah kan siapa lagi? Terus Masya Allahnya kemarin aku kan sempat podcast ya sama Bunda Maya ya. Terus diajarin cara mencari jawaban atas segala yang terjadi dalam hidup kita melalui Al-Quran. Bacaan dulu gitu, Fatihah, Istighfar, apa segala macam. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim secara random kita buka gitu lembar Quran. Masya Allahnya Allah tunjukin bener-bener jawabannya. Masya Allah. Dan di situ aku dapat jawaban yang cukup membuat hati aku tuh bahagia. Apa jawabannya? Ini pas sendirian atau pas podcast? Pas sendirian? Pas podcast. Pas jawabannya apa? Tapi di luar podcast ya, maksudnya pas kita gitu ya? Off the record aja gitu. Kamu kayak gini, kamu pengen tahu nggak apa yang terjadi di hidup kamu? Kamu penasaran nggak? Iya, Bunda. Sini aku ajarin. Ayo kamu buka, kamu baca gini-gini diajarin sama dia. Habis itu buka random aja. Terus aku buka, sempat terharu, sedih gitu. Sedihnya tapi sedih terharu, tapi lebih ke
puas gitu. Bahwa apa yang aku jalanin sekarang, langkah aku sekarang ini, itu memang sudah Allah yang sedemikian rupa atur. Masih ingat nggak sih surat apa? Tadi surat Hud ayat berapa? Hud ayat 17-20. 17-20. Ya, teman-teman bisa langsung dibuka Al-Qurannya, cari terjemahannya ya, mungkin bisa langsung memahami yang dimaksud ya. Tapi dari situ kamu langsung ngerasa bahwa kok ini relate banget sama keadaan yang saat itu kamu alamin. Iya, sangat-sangat relate. Nah aku juga waktu pertama kali buka dan baca itu langsung kayak gemeteran gitu, kayak apa ya, aku ngerasa kayak Allah gitu yang langsung ngomong gitu ke aku. Allah langsung yang menyampaikan itu bahwa langkah aku udah mantap gitu. Masya Allah. Ya, ini menarik ya. Dibaca ya, kalau juga yang nulis. Betul. Ini menariknya adalah tadi kita tanya, kamu gimana kabarnya? Bahagia gitu ya. Padahal sebenarnya sebelum kamu sampai di sini gitu ya, ngobrol di sini, kamu tuh sempat yang benar-benar pengen mempertahankan rumah tangga. Ya. Tetap banget waktu itu kita sampai gimana kamu gitu ya. Aku pengennya tetap mempertahankan walaupun setelah sekian banyak bukti-bukti yang mungkin kamu pernah kasih lihat gitu ya, terus apa yang sudah terjadi, kamu tetap mempertahankan sampai akhirnya kamu udah give up aja gitu. Iya. Pernah nggak satu momen dimana nggak tahu mau ngapain gitu? Ini gimana deh ya? Udah nggak tahu nih, udah punya apa misalnya udah tahu berbagai bukti, kalau dilakuin keluarga nanti bisa hancur, tapi dipertahankan juga sulit. Pernah. Dan itu aku bawa sholat malam. Oh. Karena memang nggak menemukan jawaban di manusia. Insya Allah. Even ustadz sekalipun. Ya habis kita bingung antara mau nutup aib, mempertahankan rumah tangga dengan mempertahankan tauhid. Iya benar juga ya. Dulu sempat aku saran jangan di ekspor dulu, cepet tuh nanti malah jadi tambah. Nggak taunya kalau malah kasih jalan yang terbaik juga ya. Iya. Insya Allah, alhamdulillah. Dan juga tadi langsung dikasih jawaban juga ya lewat Al-Quran tadi. Nah ini juga udah ya kita biarkan masalah yang kemarin karena memang kita tahu kamu orang yang kuat banget. Allah juga akan memberikan ujian kepada orang-orang yang memang pasti mampu untuk melewatinya. Dan terbukti kamu sudah insya Allah kuat sampai kita bisa lihat bagaimana kamu sekarang gitu ya. Nah tapi mungkin kita pengen menilik sebentar gitu ya, karena ini proses yang mungkin baru banget terjadi gitu ya. Ketika proses ada kamu selesai menjalani sidang kalau nggak salah ya, terus pulang dari situ kamu membuka cadar. Nah ini gimana nih proses ini semua sampai akhirnya yaudah kamu lepaskan cadar ini, dimana kita semua tahu bahwa cadar itu pun suami yang minta saat itu ya? Iya. Sebenarnya dari awal aku pakai cadar itu kan sudah ada niatan dari sebelum suami minta pun gitu ya. Sudah ada niatan sebelumnya. Ini saksinya asisten aku sendiri. Kelihatan kok cadarnya dia. Ya kita sama-sama belajar kayak waktu itu ya, pakai cadar dengan pakai masker gitu kemana-mana, ikut kajian. Orang aku ingat banget pas ke kajian musyawarah, tiba-tiba Inara meluk dari belakang, "Kak, lihat aku siapa?" "Hah, siapa? Aku nggak tahu orang pakai cadar." Gimana? "Oh, siapa?" Ini kan kita bingung ya. Inara, "Oh, kamu pakai cadar." Ya mungkin itu baru-baru ya kalau nggak salah ya. Itu awal-awal ya. Awal-awal pakai cadar. Iya. Jadi awal-awal kan aku pakai masker tuh belajar, terus lama-lama memberanikan diri ya pakai cadar, Bismillah, karena memang diminta sama suami juga pada akhirnya keluar gitu, maksudnya dia tuh mengutarakan gitu keinginan dia bahwa untuk nutup muka aku gitu pakai cadar, terus kemudian aku dipakein kan nama Kak Joda, istrinya Uda Dery. Ya dari situ aku ngerasa itu kasih sayang Allah sih buat aku, maksudnya kayak aku nggak perlu untuk maksa suami untuk masalah dia gitu untuk pakai minta untuk setujuin aku pakai cadar, tapi Allah yang bikin dia mengutarakan keinginan dia untuk aku tutup wajahku dengan cadar gitu. Jadi aku nggak ngerasa bersalah kan maksudnya.
Nah, suatu hari ya dia juga yang minta gitu untuk buka karena dia mengakui dia masih duniawi, dia masih ingin teman-temannya, lingkungannya, keluarganya ngelihat bahwa dia punya istri yang cantik gitu. Itu alasan dia, salah satunya. Saat itu kamu udah pengen buka atau enggak? Enggak. Masih kamu pertahankan saat itu? Ya. Karena mungkin kalau cuman alasannya karena dia masih duniawi dan lain sebagainya, aku masih berusaha terima lah ya gitu. Tapi apa ya, selama perjalanan itu kan aku tahu ya, maksudnya aku tahu apa yang terjadi di balik itu gitu. Aku tahu apa yang dia lakukan di balik itu gitu. Jadi menurut aku kayak nggak sepadan. Jadi kamu nggak mau dengan ngelepasin itu cuma karena bukan cuma karena dia yang minta, tapi sebenarnya karena kamu tahu juga di balik ini semua gitu. Nggak sepadan, pengorbanan untuk mengalahkan apa ya? Pengorbanan untuk ngebukanya. Untuk ngebukanya gitu dengan apa yang dia tawarkan, kayak aku ngerasa nggak sepadan aja. Kalau sekarang karena anak-anak ya? Karena inilah jalan jihad aku. Karena yang aku perjuangkan di sini bukan cuma nafkah untuk anak-anak, bukan sekedar kebutuhan perut, tapi di sini ada syiar juga, di sini ada jihad juga. Karena yang jadi tantangan aku itu ya banyak gitu kan. Aku juga dilaporkan UITE kan sama perempuan itu, ya kan. Terus dia sendiri juga akan balik melaporkan aku. Jadi ini sebenarnya prosesnya masih panjang. Dia juga akan balik melaporkan aku untuk counter attack-nya. Dia juga kemarin mencabut gugatan talak dia. Kemudian nanti mau diajukan lagi karena hak asuhnya tidak bisa bersama. Jadi dia menuntut hak asuh di tangan dia. Dan aku nggak bisa ngebiarin itu. Karena aku yang tahu bagaimana akidah dia. Berarti bisa dibilang ini tuh bukan akhir dari semua, malah ini awal. Masih in battle berarti? In battle. Iya, karena masih dalam perjuangan. Iya. Jadi ya minta tolongnya aja, besar pengertiannya aja buat teman-teman yang punya pemahaman bahwa cadar itu wajib, silahkan aja. Tapi kalau aku sendiri, aku mengambil mazhab yang mensunahkan. Kemudian kebutuhan aku di sini kan karena darurat. Aku perlu untuk memperjuangkan hak asuh anak aku supaya mereka nggak jatuh di tangan yang berseberangan gitu sama akidah kita. Ya intinya kamu tetap mempertahankan tauhid, akidahnya supaya tetap anak-anak bisa kuat juga ya. Tapi ini kan sebenarnya nggak cuma sampai di sini aja ya. Karena ternyata dari masalah rumah tangga gitu ya, masalah orang ketiga, 4, 5, 6, sampai akhirnya netizen pun juga ikut memberikan komentar lah, bisa dibilang gitu ya. Ada yang pro, ada yang kontra, apalagi mengenai kamu lepas cadar ini. Kenapa gitu ya. harus di depan umum, Ya, kenapa harus di depan banyak media? gitu. Ya kan kalian bisa lihat sendiri ya di media gitu, yang udah beredar, yang udah berkoar-koar sana sini siapa gitu. Dari pihak ibunya sendiri gitu kan. Daripada nanti jadi fitnah lagi, aku dibilang buka karena pengen cari laki lagi. Ya aku luruskan aja dari sekarang. Ya mungkin kita nggak bisa bikin happy semua orang sih. Iya, Iya, nggak ada habisnya. Tapi aku butuh gitu untuk udah Derry untuk memberikan fatwa. Ada teman-teman media saat itu yang jadi saksi juga, supaya ini tuh nggak semakin jadi blunder dan jadi fitnah gitu yang akhirnya jadi backfire ke aku gitu. Bahwa aku buka cadar tuh bukan untuk cari pasangan lagi, bukan untuk juga jadi pansos sana sini, tapi memang benar-benar aku akan berjuang benar-benar buat nafkah anak aku, buat opini publik, semuanya kalau perlu supaya hakim memutuskan bahwa hak asuh itu di tangan aku. Oke, ini tuh
kalau kita lihat sendiri ya, ketika orang mungkin bisa komentar gitu, kok dalam keadaan kayak gitu malah lepas cadar atau segala macam. Tapi jujur ya, ketika kita lihat prosesi itu pun, ketika kamu lepas itu, kamu juga, kita ngeliat sih kamu berat banget gitu, sampai kamu juga bergetar gitu, sampai kamu juga menangis gitu waktu itu ya. Masalah itu juga bukan sesuatu yang mudah gitu sebelum untuk ngelepasin ini semua. Tapi apa sih yang bikin kamu kuat banget? Dan kamu bakal tahu nggak bahwa ini pasti akan ada perdebatan lagi nih. Setelah ini pasti akan ada komentar-komentar lagi gitu, akan ada bahan lagi. Yang buat aku kuat adalah aku yakin anak ini benar-benar amanah yang harus aku jaga dari Allah. Apapun caranya. Yang aku tempuhkan juga bukan cara yang haram. Selama jilbab aku masih terpasang, masih syar'i, aku rasa tidak ada yang aku tentang gitu dari hukum yang udah Allah tentukan gitu. Kalau sekarang gimana? Kan sekarang Inara ini udah jadi single mom, single fighter, kata-kata single fighter benar-benar fight banget gitu. Sendiri gitu, udah beda komposisinya dengan, mungkin Inara nggak pernah bayangin di akhir tahun lalu, di bulan ini nih akan udah jadi sesuatu yang berbeda banget nih, kehidupan dunia udah beda banget gitu. Dulu ibu rumahan gitu, cuma sama anak-anak, nungguin suami pulang kerja. Terus sekarang nemenin, karena nemenin turun, ini. Harus turun in battle sendirian misalnya gitu kan. Dan ini bukan cuma sekedar cari nafkah. Bener-bener berperang sama opini publik. Iya. Bener-bener berperang sama sana gitu. Kamu kebayang nggak sih, ini tuh ternyata bisa jadi gede banget? Tahu, aku tahu. Karena aku tahu siapa yang backup dia, aku tahu. Tapi pernah terpikir nggak bahwa yang dianggap pihak sana gitu, atau juga mungkin oposisinya gitu, oponennya itu adalah seseorang yang dulu tuh kasur sama kamu gitu. Orang yang dulu sama-sama kamu, yang sama-sama bareng banget gitu. Bareng sama kamu, berjanji bersama. Tapi sekarang hadap-hadapan sebagai rival. Rival itu gimana perasaan kamu tuh? Bukan orang jauh gitu maksudnya yang kamu hadapin, itu orang yang sangat dekat banget. Nggak heran, karena Allah sudah banyak memberikan contoh dalam Quran dan kisah-kisah di Quran tentang cerita-cerita Nabi, kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu yang pasangan atau anaknya sendiri atau orang tuanya sendiri jadi rival. Sudah banyak gitu kisah yang bisa kita ambil gitu dari situ hikmahnya. Jadi aku nggak kaget gitu. Itu ya, apa namanya? Ya mungkin di mana orang memang sudah ada ilmu gitu ya, udah tahu banyak cerita bahwa memang dalam kehidupan itu kita nggak pernah tahu siapa yang akan jadi musuh kita atau siapa yang akan jadi perdebatan kita. Kan gitu Allah ya. yang lebih mengetahui isi dalam dada. Betul. Nah tapi ada nggak sosok atau orang yang pertama kali kamu jadikan tempat curhat gitu, ketika tahu mungkin pertama kali ya sampai akhirnya taken kontrak yang kamu waktu ini yang sempat di blow up, yang tanda tangan itu, apakah kamu itu tetap nyimpen sendiri atau emang ada sosok seseorang yang mungkin kamu jadi tempat curhatan atau emang udah kamu berjalan dengan sendiri aja? Ada abang aku. Abang kamu yang dibilang waktu itu jadi apa? Ngajarin itu, ngajak masuk Islam itu. Yang itu, yang diceritain di situ. Iya, karena kan biar gimana dia wali nikah aku. Abang aku. Terus gimana perasaan abang kamu pas dengar? Ya kecewa lah pasti, kecewa. Cuman dia nggak kaget sih, maksudnya karena sedari awal memang dia udah lihat akan besar peluang ke arah sana gitu. Kalau misalnya orang ini nggak mendekatkan diri ke orang-orang yang soleh gitu, orang-orang yang mikirnya duniawi, ya sudah. Itu akan semakin mempertajam dia gitu, mengasah dia gitu, mengasah peluang-peluang dia ke arah sana gitu. Anak-anak gimana sekarang? Alhamdulillah sehat. Anak-anak maksudnya tapi tahu keadaan? Nggak tahu. Aku paling kakaknya doang, Sarla doang paling nanya kayak, jadi mana, jadi kapan pulang, jadi kok nggak pulang-pulang gitu. Sarla tuh udah sekolah belum ya? Udah kelas 1 SD, tapi dia homeschooling.
Untungnya dia homeschooling ya, karena kadang sekarang Sanksi yang sosial kita aja, sanksi kasihan sosial gitu benar. anak-anak. Tapi dia udah main handphone atau sosial Nggak. media nggak sih? Aku nggak pernah kasih dia main gadget. Dari dulu atau emang karena pas sekarang Dari aja? dulu. Dari dulu. Dari dulu. Jadi ketika sekarang sama sekali dia nggak tahu. Fine-fine aja, nggak ada apa-apa. Satu saat gimana nanti? Pada saat nanti anak-anak udah agak gedean, kemudian bertanya mengenai dedinya. Kalau berubah, kalau ada perasaan berubah, mendingan bilang, mendingan ngaku, mendingan apa. Kamu denger kayak gitu gimana sih rasanya? Langsung kayak gimana gitu. Sekian banyak aku cerita sana sini soal rumah tanggaku, nggak pernah gitu aku nangis. Bukan berarti aku raja tega ya, nggak ya. Kayak ya memang udah aku serahkan gitu ke Allah.